Aset digital berupa NFT yang umumnya berupa gambar yang dibuat oleh sentuhan karya seni tinggi sepertinya nggak berlaku buat pemuda yang satu ini. Konsep yang dipakai oleh Ghazali, bagaimana beliau bisa mendapatkan 1 miliar lebih hanya dengan menjual foto selfie-nya. Ada NFT, ada Ghazali, ada Metaverse yang lagi happening banget, yang dimana si Ghazali ini bisa mendapatkan miliaran rupiah dengan jual NFT. But aku nggak mau ngebahas gimana sih cara nyari uang segitu banyaknya seperti Ghazali lakukan. Yang pengen aku bahas itu gimana caranya kita bisa melakukan hal yang sama ke tradingan kita dengan konsep yang Ghazali lakukan di NFT-nya. Let's check it out. Kalau kita ngomongin NFT, Ghazali, cryptocurrency, mungkin banyak dari kalian semua sudah paham lah ya bahwa dunia sekarang lagi happening banget teman-teman. Yang namanya itu NFT, Metaverse, cryptocurrency. Yang dimana sebenarnya kalau kalian tahu, kripto itu muncul itu di awal tahun 2009 sampai 2011-an lah, kurang lebih. NFT mulai populer itu tahun 2017. Namun di tahun 2022 ini kita dihebohkan dengan NFT dari seorang mahasiswa dari Semarang yang bernama Ghazali, dan nama OpenSea-nya ataupun nama di NFT-nya itu adalah Ghazali Everyday, yang dimana ini bikin kita, membuat kita semua tuh wah kok bisa ya nyari uang segitu banyaknya dengan modal foto selfie doang gitu. Yang dimana Ghazali ini telah lakukan selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai sekarang teman-teman semua. Dan lagi-lagi memang sedikit berisik ya, di sebelah kita sedang ada orang-orang kontrakan. Fokus ke muka saya, muka aku teman-teman. Jadi orang-orang samping ini memang ya biasalah orang nganggur kali ya. Nggak ada kerjaannya begitu, ketawa-tawa doang. Nah, balik lagi ke topiknya. Jadi kenapa sih Ghazali itu bisa happening banget? Jadi ini bentuk dari apa ya yang bisa saya bilang, yang bisa aku bilang tuh Ghazali ini, beliau ini tuh awal banget ketika NFT itu muncul gitu ya, tahun 2017, beliau sudah terjun bikin account di OpenSea. Itu adalah sebuah fitur ataupun sebuah website untuk memperjualbelikan NFT atau non fungible token. Dari sana dia akhirnya menjual foto-foto selfie-nya yang tiap hari dia selfie terus, timelapse lah sebetulnya, timelapse selfie, dan dijual. Dan ternyata banyak banget kolektor di sana-sana, di luar sana yang membeli foto-fotonya Ghazali sampai total tuh hampir 1 M ke atas Ghazali itu bisa cuan. Dan apa hubungannya sama trading gitu loh? Mungkin banyak yang bertanya, loh itu kan NFT ya, bukan trading di forex. Sama teman-teman. Jadi kita bukan ngebahas cara nyari uang trading forex itu di NFT, bukan. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana sih kita bisa memakai konsepnya ataupun caranya si Ghazali ini agar kita bisa cuan juga di trading forex. Karena di trading forex sendiri itu jauh lebih besar valuasinya. Mungkin kalau kalian lihat di cryptocurrency, ngelihat di NFT, jumlah uang yang beredar ataupun volume uang yang beredar di sana tidak sebanyak di forex. Di forex sendiri dana yang berputar sehari itu mencapai 6,6 triliun US dollar. Kalau dirupiahin sekitar berapa ya? Banyak ya. Aku nggak bisa sebut, tapi banyak lah teman-teman. Banyak banget. Jumlah sangat banyak. Jadi kan nggak masuk akal kalau kalian yang sudah trading tapi tuh kalah terus. Jadi ada yang salah nih. Jadi sebenarnya kalau kita trading itu kita bisa pakai caranya Ghazali, yaitu apa sih yang kita bisa pakai? Konsistensi kita dalam trading. Ghazali itu bisa cuan sekarang ya, setelah 5 tahun dia berkecimpung di dunia NFT-an itulah, akhirnya di tahun 2022 ini dia bisa merasakan hal yang happening banget di dirinya. Bahkan dia sangat terkenal di Indonesia karena efek NFT. Bahkan gara-gara dia pun orang-orang mulai gila-gilaan nih ngejual foto selfie lah, bahkan ngejual KTP yang dimana tuh nggak penting banget. Ini bisa kita praktekkan dalam sebuah tradingan. Karena pada dasarnya ketika kita trading, kita jangan hanya fokus ke technicalnya aja, fokus nyari cuan-cuannya aja terus. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kita dalam trading. Itu penting banget. Kenapa? Karena ketika kita trading,
Itu yang dilihat tidak hanya masalah berapa banyak kita cuan, tapi seberapa konsisten kita bisa cuan dalam tradingnya. Dan itu bisa kita pakai dengan menggunakan banyak faktor. Misalkan technical mungkin hanya 10% mempengaruhi tradingan kita. Sisanya itu lebih ke sifatnya tuh soft skill lah, kalau bisa dibilang. Technical masukkan hard skill teman-teman ya. Kalau soft skill itu macam-macam, kayak disiplin, lalu tidak serakah, lalu secara mental dan kesehatan itu siap buat trading, siap rugi juga gitu loh. Jadi benar-benar di sini kalian juga harus seperti itu. Jadi gimana sih cara kita bisa konsisten ke sana? Yang pertama kita mau belajar dulu. Kita mau belajar. Artinya kalau kita belum cuan, sama seperti si Ghazali di NFT itu di OpenSea kan kita mesti bayar juga kan, bayar gas fee dan lain-lain yang dimana dikeluarkan oleh si Ghazali tersebut. Sementara barang-barang kita belum laku-laku nih. Sama kayak trading, mungkin kita lost cost dulu, tapi kita bisa belajar salahnya di mana, kurangnya apa. Kalau kita sudah konsisten, dalam artian sudah konsisten belajar, pasti yang namanya cuan tadi akan muncul secara diam-diam dan lama-lama meledak. Itu bisa kita pakai. Di sini yang aku harapkan dari teman-teman semua ketika trading itu adalah yang pertama dilihat harus disiplin. Harus disiplin yang pertama. Pasang SL-nya di berapa, TP-nya di berapa. Dan sekali lagi jangan kebawa sama orang-orang yang sering ngeposting cuan $1.000 dalam sehari, cuan $3.000 dalam sehari. Enggak. Yang penting itu konsistensi. Tadi saya bilang, let's say modalnya $1.000, cukup 1% aja sehari. Alias berarti kan $10 sehari. Kalau $10 sehari Anda kalikan, teman-teman kalikan 20 hari, berarti kan sekitar dapat $200 sebulan. Alias 20% sebulan, yang dimana kalau kita akumulasikan selama setahun itu mencapai 240% setahun. Dan itu udah wah banget untuk istilahnya return sangat tinggi dalam dunia finansial. Kalau di saham kan paling hanya 20% setahun. Sementara kalau kita bisa konsisten tadi seperti cara Ghazali dia menjual NFT-nya, kita bisa mendapatkan 240% setahun. Itu hitung-hitungan kasar. Jadi memang teman-teman semua gitu ya, kalau ketika trading yang paling penting itu adalah konsistensi. Jadi nggak usah ngelihat orang-orang lain yang udah cuannya ribuan dolar, bahkan puluhan ribu dolar. Yang penting fokuslah ke akun kita sendiri. Tadi yang saya bilang, dana yang berputar di forex itu 6,6 triliun US dollar. Datanya ada di sebelah. Saya kasih lihat link artikelnya. Teman-teman semua bisa lihat. Yang penting fokus misalkan tadi modal $1.000 dolar, 1% aja sehari, alias $10 doang sehari. Itu jauh lebih make sense. Jadinya artinya Bapak Ibu semua tuh konsisten. Ya kan, teman-teman semua konsisten buat nyari profit di trading forex. Yang penting adalah mau belajar, dan kedua jangan pernah berhenti belajar. Jika memang kita lost cost terus, kita boleh lihat atau bisa mengevaluasi caranya gimana sih biar kita tuh nggak salah terus, nggak kalah terus gitu ya. Dan yang penting sekali lagi butuh tingkat kedisiplinan yang tinggi dan butuh tingkat konsistensi yang tinggi juga. Jadi begitu cara kita biar bisa profit secara konsisten dan bisa mencari uang tambahan ataupun penghasilan tambahan di trading forex itu sendiri. Begitu. Nah, setelah kita belajar banyak tentang konsep yang dipakai oleh Ghazali, bagaimana beliau bisa mendapatkan 1 miliar lebih hanya dengan menjual foto selfie-nya, yaitu dengan tadi cara konsistensi tersebut. Artinya si Ghazali ini konsisten dalam merilis foto-fotonya di OpenSea-nya. Sementara kita yang trading, kita juga konsisten dalam trading dan konsisten dalam menggunakan metode. Jangan dikit-dikit diganti, loss dikit diganti. Jadi benar-benar harus fokus dilihat portofolio kita setelah kita trading itu seperti apa dalam sebulan terakhir. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jika memang teman-teman semua, Bapak Ibu semua itu masih pusing terkait gimana sih cara trading yang baik dan benar, teman-teman semua bisa cek video-video edukasi kita terkait teknikal di video link di atas ini. Nah, jadi bisa dilihat, dipelajari lagi caranya biar konsisten, cara penggunaan teknikal seperti apa. Yang penting jangan lupa, never stop learning something lah pokoknya. Jangan pernah berhenti belajar buat trading. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, dan juga nyalakan lonceng di bawah ini.
ya kan, biar kita juga semangat bikin video agar Bapak Ibu semakin teredukasi oleh Asia Pro Academy. Mungkin sekian video edukasi dari Asia Pro Academy Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan juga nyalakan lonceng gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Bye bye, see you and